Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini di Masjid Baitur Rahman Klidon. Kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk menyelesaikan pembahasan buku umur yang kedua. Dan pembahasan terakhir yang sudah kita simak bersama adalah berkaitan dengan fikih wakaf. Berikutnya, kalau mengikuti alur dari buku, kita akan membahas fikih nadhir wakaf. Fikih nadhir wakaf. Nadhir itu berarti di posisi sebagai pengelola wakaf. Kasusnya seperti ini. Si A wakaf kepada ormas tertentu, lalu dibiarkan dalam waktu lama sekali, gak disentuh apapun, gak dikelola ataupun dimanfaatkan. Nah, setelah si A belajar agama, dia mulai berpikir, ini wakaf dari kami, tapi kenapa tidak dikembangkan? Akhirnya si A berinisiatif, ya sudahlah, saya akan cari teman-teman saya, satu komunitas, kita akan kelola lahan wakaf ini. Akhirnya sempat bersih tegang dengan ormas itu karena dianggap mau merebut wakaf, menarik kembali wakaf. Pertanyaannya, siapa yang benar, A atau ormas? Anda kalau sebagai hakim, kira-kira kalau ada kasus seperti ini, tolong kasih nilai. Dari kasus ini yang benar si A atau ormas? Ya? Atau B? Jawabannya nyasar B. A atau ormasnya? A. Kenapa A? Karena dia berniat untuk mengelola, karena ormas tidak mengelola. Kenapa si A lebih berhak? Apakah si A ini menarik kembali wakafnya? Menarik atau tidak? Saya ulang. Apakah si A menarik kembali wakafnya? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Si A hanya mau mengelola lahan wakaf itu, bukan menarik lahan wakaf itu. Karena wakaf tidak bisa ditarik kembali, sehingga orang kalau sudah wakaf sudah bukan lagi miliknya. Objek wakaf itu sudah bukan lagi miliknya. Sehingga kalau si A sudah berwakaf lahan itu, lalu dia tarik kembali untuk dia jadikan sebagai milik pribadi, sehingga bisa diwariskan, bisa dihibahkan, dijual atau yang lainnya, ini terlarang. Si A tidak melakukan itu. Yang si A lakukan bukan menarik kembali wakaf, tapi yang si A lakukan adalah mengoptimalkan objek wakaf dengan cara dia mau kelola sendiri. Pertanyaan yang kedua, boleh nggak sih objek wakaf yang sudah diserahkan ke lembaga tertentu, kemudian pengelolaannya dicabut dan dia kelola sendiri? Boleh atau tidak? Bahkan wakif paling berhak. Nah, sekarang seperti inilah yang mau kita bahas di sesi ini. Bagaimana fikih nadhir wakaf? Saya kira beberapa nadhir mungkin perlu belajar yang seperti ini agar tidak terjadi model sengketa-sengketa kayak tadi, sehingga rebutan antara si A sama nadhir wakaf tadi. Dan ceritanya nadhir wakaf ini, ormas tadi, meminta kepada si A untuk mengganti tanah itu dengan nilai tertentu. Kok malah jadi tuku? Padahal itu wakaf dari dia untuk sebuah ormas, tapi karena tidak diapa-apakan, dibiarkan saja, sama si A mau diaktifkan, dikelola,
Tapi nadir si ormas ini enggak bersedia kecuali dia harus membayar senilai harga tanah itu. Dan ini kesalahan nadir yang enggak ngerti fikih nadir wakaf. Maka sekarang coba kita lihat seperti apa aturan yang berlaku bagi nadir wakaf. Nadir wakaf adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola objek wakaf, baik individu maupun lembaga. Kata kunci di sini, nadir hanya pengelola, bukan pemilik. Sehingga kalau si A wakaf kepada ormas X, apakah itu sama dengan menyerahkan lahan itu ke ormas X? Sama atau tidak? Bukan. Itu tidak memindahkan kepemilikan. Terus gimana itu, Pak? Ya, sifatnya ormas X itu hanya dipasrai, kamu saya kasih amanah, tolong kelola lahan ini. Bukan memberi lahan itu kepada dia, baik lembaga maupun individu. Makanya kalau sekiranya nadir wakaf ini merasa enggak mampu untuk mengelola, amanah itu jangan diterima. Siap menerima amanah berarti siap menjalankan amanah. Siapa yang bersedia menerima amanah berarti dia harus siap menjalankan amanah. Saya mohon menyampaikan sedikit cerita. Ada beberapa jamaah yang mau menyerahkan wakaf lahan maupun rumah melalui saya. Tapi saya merasa saya nggak bisa ngelola, saya tolak. Mohon maaf, saya nggak bisa. Bahkan ada salah satu jamaah yang sempat emosi, kenapa kok Ustadz nggak mau terima? Yang lain berharap. Mohon maaf, saya nggak bisa ngelola. Anda ngasih saya wakaf itu sama dengan ngasih beban di pundak. Nah kalau saya tidak bisa ngelola, ya saya nggak mau untuk dikasih beban. Karena siapa yang siap menerima wakaf berarti siap menjalankan amanah wakaf. Dan ketika Anda tidak siap, jangan nekat untuk menerima. Jangan asal tompo-tompo wae, sapa ngerti butuh. Kalau emang enggak butuh, tidak bisa ngelola, jangan menerima. Selanjutnya, urutan yang paling berhak untuk menjadi nadir wakaf. Urutan yang paling berhak untuk jadi nadir wakaf. Yang pertama adalah wakif itu sendiri. Sehingga kalau wakif mau mengelola sendiri, maka siapapun tidak punya hak untuk mengambil alih. Tapi sebaliknya, apabila ada nadir wakaf tapi dia tidak amanah, wakif bisa mengambil alih. Urutan yang kedua, pihak yang ditunjuk oleh wakif atau al-wasi, pihak yang mendapatkan wasiat dari wakif untuk mengelola wakafnya. Yang ketiga, qadhi atau pemerintah yang legal di negara itu. Baik. Jadi urutannya wakif, wasiul wakif, kemudian satu lagi siapa? Al-qadhi, pemerintah. Kecuali kalau misalnya pemerintah punya aturan bahwa siapapun yang wakaf masjid maka dia harus didaftarkan oleh pemerintah dan nanti diurusi oleh pemerintah. Nah, kalau ada aturan seperti ini, maka tidak boleh ada nadir selain pemerintah. Tidak boleh ada nadir selain pemerintah. Ini seperti yang berlaku di Saudi, di Qatar, dan beberapa negara Teluk. Mereka punya ketetapan bahwa untuk wakaf yang bentuknya masjid, maka statusnya dikelola oleh pemerintah, sehingga semuanya dikelola oleh pemerintah. Beberapa teman yang kerja sebagai marbot di masjid-masjid di Qatar, orang Indonesia, mereka digaji oleh pemerintah karena pengelolaannya oleh pemerintah, sehingga sampai yang tinggal di masjid itu digaji oleh pemerintah. Masya Allah. Di sini digaji siapa? Mana yang tinggal di sini sih? Orangnya nggak ada ya. Di Indonesia nggak ada seperti itu kecuali masjid resmi pemerintah ya. Masjid Agung punya kabupaten,
Masjid Agung punya provinsi, masjid punya negara. Nah, yang seperti ini dibiayai oleh pemerintah. Tapi masjid yang lain tidak, swadaya masyarakat. Kalau di Saudi, di Qatar, masjid-masjid yang terdaftar oleh pemerintah, nanti semua biayanya dari pemerintah, listrik, kemudian SDM, kebutuhan sehari-hari, semuanya dari pemerintah. Kita baca di sini. Alauddin Al-Haskafi, salah seorang ulama madhab Hanafiyah, menyebutkan ja'lul waqif al-wilayata li nafsihi jaizun bil ijma' thumma li wasiyihi in kana wa illa falil hakim. Ulama sepakat bahwa wakif boleh mengelola wakafnya sendiri. Kemudian penerima wasiat jika ada. Kemudian pemerintah jika tidak ada penerima wasiat. Dari sinilah kita punya aturan bahwa nadir wakaf itu yang paling berhak. Baik, dan sekali lagi mohon dibedakan antara nadir dengan penerima wakaf. Nadir wakaf itu siapa? Pengelola. Siapa penerima wakaf? Kaum muslimin. Sebab wakaf itu objeknya milik bersama kaum muslimin dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke tugas nazir. Di sebuah masjid ada yayasan. Yayasan ini membentuk takmir masjid. Yayasan membentuk takmir masjid yang bertugas untuk memakmurkan masjid. Udah? Kira-kira wakafnya kemana? Nadir wakafnya yang mana nadir wakafnya? Yayasan atau DKM? Ya? Kalau ada kasus tadi, wakafnya itu yayasan atau DKM? Ya? Yayasan. Jadi yayasan dia sebagai wakif, sebagai nadir wakaf. Sementara DKM itu petugas di bawahnya yayasan. Sudah? Selanjutnya, ketika objek ini diwakafkan melalui nadir yayasan, lalu ada DKM. Berikutnya, apa yang perlu diperhatikan oleh DKM atau takmir masjid ketika dia diamanai untuk mengelola masjid? Pertama yang perlu kita ingatkan kepada para takmir masjid, bahwa Anda ketika sudah menerima amanah masjid untuk jadi DKM, jadi takmir, perlu diingat masjid ini rumah Allah. Sehingga dia harus menjamin masjid ini, dia harus jaga masjid ini jangan sampai ada perbuatan yang melanggar aturan Allah yang dibiarkan oleh takmir. Oleh karena itu kalau misalnya ada acara, boleh nggak Pak masjid dipakai akad nikah? Boleh. Tapi takmir punya tanggung jawab untuk memastikan nggak ada aurat terbuka di situ. Nah terus, kau bisa sampaikan kepada yang mau menggunakan masjid sebagai tempat akad nikah, bisa nggak siapapun yang masuk ke masjid ini dalam keadaan semuanya tertutup aurat? Dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, lalu tidak berisik, tidak ramai, tidak menjadikan masjid ini sebagai tempat pesta, karena ini rumah Allah. Dia harus menyadari kalau ini adalah rumah Allah. Selanjutnya berkaitan dengan infak. Infak masjid itu untuk operasional. Maka yang bersangkutan harus sadar, ini amanah dari jamaah yang harus disalurkan untuk operasional masjid. Sehingga jangan yang penting asal saldo nol. Kalau saldo nol gampang Pak, tinggal diumumkan saja. Yang butuh utang siapa? Wah itu angkat tangan semua itu. Ngacung. Takmir masjid bisa menyediakan dana infak untuk diutangkan ke warga. Boleh nggak kayak gitu? Pelanggaran. Karena dia melakukan tindakan tidak sesuai dengan amanah. Karena hukum asal yang namanya dana sosial itu dimanfaatkan sesuai peruntukan. Sehingga kalau ada dana sosial
tapi pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan, itu pelanggaran terhadap amanah. Karena itu kita tidak setuju kalau ada orang yang asal bilang yang penting saldo nol. Saldo nol boleh-boleh saja, tapi pemanfaatannya benar. Namun kalau yang penting masyarakat sekitar sejahtera, masyarakat yang nyumbang ke masjid itu tujuannya apa? Untuk operasional masjid atau untuk kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungan masjid? Nah, kalau mau seperti itu, tapi kita kan inginnya orang di sekitar masjid juga kenyang, Pak. Sebagaimana di dalam masjid kenyang, di luar masjid kenyang juga. Sediakan angkringan, itu kenyang semua nanti. Bukan seperti itu. Kalau memang tujuannya untuk kegiatan sosial masyarakat di sekitar masjid, maka kotak infaknya dikasih disclaimer, pernyataan bahwa infak ini digunakan untuk operasional, yang satunya digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi saat orang memasukkan uang di situ, dia bisa memahami, oh fungsinya untuk ini, tujuannya untuk ini. Saya pilih untuk kegiatan sosial. Nah, ketika dia pilih untuk kegiatan sosial, bebas. Nanti Anda bisa gunakan untuk santunan anak yatim sekitar masjid atau orang yang tidak mampu di sekitar masjid, karena sifatnya kegiatan sosial. Ini dalam rangka untuk menjaga amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan ini perintah Allah. Karena itu di antara beban yang harus dipikul oleh orang yang siap mengemban amanah adalah dia harus tunaikan amanah itu sesuai dengan tugasnya. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-khazinul amin alladhi yuaddi ma umira." Orang yang jujur dalam mengemban amanah, dia diberi amanah, dia tunaikan amanah itu sesuai dengan tugasnya, tayyibatan nafsuhu, dalam keadaan jiwanya lapang. Jadi sebenarnya hadis ini berbicara tentang keutamaan menjadi amil zakat. Amil zakat itu ngumpulin zakat, tapi dia tidak iri ketika menyerahkan harta zakat itu kepada orang lain, sehingga dia menampung tapi bukan untuk dikuasai sendiri. Dan saat dia salurkan zakat itu kepada orang lain, bisa jadi yang dia salurkan jauh lebih besar dibandingkan yang dia terima. Tayyibatan nafsuhu, dan dia lapang dada, tidak iri. Nabi SAW menyebut kalau bisa sampai seperti ini, kata beliau, ahadul mutasaddiqin, berarti dia adalah salah satu di antara orang yang mutasaddiq, yang jujur dalam memegang amanah. Takmir juga sama ya. Takmir bekerja untuk masjid. Ada yang dibayar, ada yang enggak dibayar. Kalaupun dibayar mungkin cukup sedikit, tapi dia lapang dada. Nyambut gawe banyak, bayarannya sedikit, enggak apa-apa. Karena memang tujuan saya bukan nyari uang, tujuan saya untuk berkhidmat bagi umat. Dan itu yang pernah dinadarkan oleh seorang wanita. Beliau bernadar anak yang sedang dalam kandungannya dinadarkan untuk berkhidmat bagi Baitul Maqdis. Siapa nama wanita itu? Ya, bukan Maryam. Ya, ibunya Maryam. Siapa nama ibunya Maryam? Ummu Maryam. Siapa nama ibunya Maryam? Hannah. Hannah Allah ceritakan dalam Al-Quran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni.
Ya Allah, aku bernadar, apa yang ada dalam perutku ini aku wakafkan untuk berkhidmat bagi umat. Muharrar, bebas. Jadi Hana berharap agar anaknya nanti laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, beliau bertekad anaknya tidak akan diberi tugas duniawi. Fokus untuk agama, fokus berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, begitu Hana melahirkan, qalat, beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha, dan Allah Maha tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi beliau tetap tunaikan keinginan itu, di mana anaknya Maryam ditaruh di masjid. Akhirnya Maryam ditaruh di mana? Fil mihrab, di mihrab. Diasuh oleh Zakaria alaihi salatu wassalam. Anda bisa lihat di sini. Nadarnya Hana yang diabadikan dalam Al-Quran itu nadar untuk menyerahkan anaknya jadi marbot. Anda tidak perlu dinadarkan oleh orang tua untuk jadi marbot. Maka tugas mulia jadi marbot ini salah satu di antara tugas yang hebat, sampai ada orang salihah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu istrinya Imran, yang beliau bernadar untuk menyediakan anaknya, menyerahkan anaknya agar melayani masjid. Baik, ada yang pernah jadi marbot? Pernah jadi marbot? Enggak pernah. Masya Allah. Mungkin perlu sesekali jadi marbot ya. Alhamdulillah saya jadi marbot 4 tahun mungkin. 2004 sampai 2008. Kurang lebih 4 tahun. Dan ya dapat tempat tinggal gratis, itu salah satu di antara fadilah marbot. Baik. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menjaga properti umat. Salah satunya adalah properti wakaf. Di antara tugas nadir wakaf adalah memakmurkan objek wakaf dengan cara menjaga fisik. Yang kedua, menunaikan syarat yang diajukan wakif, kecuali jika ada unsur pelanggaran syariat, maka tidak boleh dilaksanakan. Sehingga kalau wakif misalnya minta, saya wakafkan lahan saya, tapi tolong 30% disewakan untuk kegiatan judi misalnya, atau nanti disewakan untuk pabrik khamr, boleh? Tidak boleh. Berikutnya, menjaga objek wakaf dari potensi sengketa. Sehingga kalau sudah diwakafkan, pertahankan, jangan sampai direbut orang. Rapikan administrasinya, segera didaftarkan di KUA, buat laporan ke BPN untuk alih fungsi dari SHM ke HGB dan seterusnya. Itu tugas nadir. Sehingga nadir dalam hal ini punya tugas, dia harus menjaga jangan sampai objek ini hilang, direbut orang atau disengketakan orang dan seterusnya. Kemarin kita ketemu dengan sebuah yayasan yang diberi wakaf sebuah lahan cukup luas, tapi dia bersengketa di pengadilan karena ada orang yang mengklaim lahan itu sebagai miliknya, entah dengan cara apa, sampai harus maju ke pengadilan. Dan kayaknya 2 kali dia di pengadilan, menang tingkat 1, yang ini gugat, naik banding, menang lagi, alhamdulillah menang. Nah, perjalanan di pengadilan ini kan untuk mendapatkan sebuah keputusan biayanya berapa, Pak? Untuk mendapatkan sebuah keputusan biayanya berapa? Berapa? Wallahu a'lam. Yang kejajar di jalan banyak. Dia harus sewa ini, sewa advokat, sewa lawyer dan seterusnya. Belum lagi nanti ke atas harus berurusan dengan ini, berurusan dengan ini. Masya Allah. Untuk sebuah keputusan biayanya besar. Dan produk hukum di Indonesia mahal. Produk hukum di Indonesia itu terhitung cukup mahal bagi masyarakat.
Makanya terkadang ada orang kok sengketa 10 juta, laporkan ke pengadilan. Kira-kira sisa berapa? 10 juta. Minus berapa? Sehingga kalau orang misalnya Pak didolimi 10 juta, saya mau berbuat apa? Rebutan uang 10 juta, dia diambil haknya oleh orang lain, dan dia mau membela nggak bisa. Mau maju ke pengadilan, 10 juta ke pengadilan. Wallahu a'lam, mungkin tidak tersisa atau bahkan minus. Oleh karena itu nadir wakaf diminta untuk berusaha jaga, jangan sampai objek wakaf ini mengalami potensi sengketa. Yang keempat, menunaikan manfaat wakaf kepada yang menjadi sasaran wakaf. Sehingga kalau sasarannya adalah ini diwakafkan untuk anak yatim, maka tunaikan sesuai dengan tujuannya. Ini diwakafkan untuk orang miskin, tunaikan sesuai dengan tujuannya. Di Madinah itu ada rumah yang diwakafkan, namun khusus tulab yang sudah nikah. Khusus tulab, khusus para pelajar, para mahasiswa yang sudah nikah. Kalau dia belum nikah boleh tinggal di situ Pak? Ya tidak boleh. Begitu yang sudah nikah ini lulus, dia pergi dari situ, digantikan yang lain. Kalau nggak ada Pak, yang lain belum nikah, ya kosong. Karena syaratnya harus mahasiswa yang sudah nikah. Nah itu contoh. Sehingga siapa yang mendapatkan manfaat sesuai tujuan yang dinyatakan oleh wakif. Berikutnya, bagaimana kalau wakif mengajukan syarat? Ketika wakif mengajukan syarat, maka nadir wakaf wajib melaksanakan syarat itu. Selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tidak bertentangan dengan aturan syariat. Artinya tidak semua syarat yang diajukan wakif harus dilaksanakan semuanya. Pak, saya mau wakaf lahan ini untuk masjid, tolong bangun masjid. Tapi saya minta satu syarat. Monggo Pak, syaratnya apa Pak? Nanti kalau saya mati tolong dikuburkan di depan mihrab. Boleh enggak? Boleh? Kenapa enggak boleh? Baik, nanti kalau Bapak mati akan kami makamkan di tempat umum. Jangan di depan mihrab. Karena yang namanya kuburan itu jangan didekatkan dengan masjid. Sehingga dia mengajukan syarat, tapi syaratnya ini bermasalah. Saya maunya itu. Nah tujuannya apa Bapak kalau dimakamkan di depan mihrab? Biar yang sujud banyak. Loh, kenapa Bapak pengen disujudi? Kan semuanya sujud menghadap ke makam dia. Tidak boleh Pak. Ya biar nanti saya didoakan oleh kaum muslimin. Insya Allah Bapak kami doakan, tapi Bapak kami taruh belakang. Namanya orang mati kan jadi makmum, bukan jadi imam. Intinya syarat seperti ini karena melanggar aturan, maka tidak boleh ditunaikan. Dan jika yang bersangkutan masih bisa diajak untuk negosiasi, ya disampaikan, kami tidak bersedia untuk memenuhi syarat itu. Kalau Bapak tidak berkenan, ya kami tidak sanggup menerima wakaf. Sehingga terbuka saja di depan ketika dia menyampaikan syarat. Ada pernyataan para ulama, syarat yang disampaikan oleh wakif statusnya seperti dalil syariat. Syarat yang disampaikan oleh wakif itu seperti dalil syariat. Maksudnya adalah syarat yang diajukan wakif seperti keterangan syariat yang menunjukkan maksud wakif. Saya minta ini dijadikan TK. Nah, berarti jangan jadikan kampus. Harusnya apa? TK. Yang nanti akan memanfaatkan itu adalah anak-anak kecil. Saya minta jadikan TPA. Ya, maka jangan jadikan SD, tapi dijadikan TPA. Sesuai peruntukan siapa? Wakif. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Man qala minal fuqaha'i inna syurutal waqifi nususun ka'alfadhi syari'. Pernyataan ulama, syarat yang diajukan wakif itu seperti teks syariat.
Famuraduhu maksudnya adalah annaha kan nususi fid dalalati ala muradil waqif. Maksudnya adalah bahwa syarat itu seperti panduan yang mengarahkan kepada maksud dan tujuan si waqif. La fi wujudil amali bihi, bukan berkaitan dengan wajibnya untuk diamalkan. Karena tentu yang namanya perkataan orang tidak bisa disandingkan dan disamakan dengan wahyu syariat. Selanjutnya, mengapa nadhir harus melaksanakan syarat wakif? Karena syarat itu menunjukkan tujuan dan maksud sang wakif ketika dia mewakafkan hartanya. Nah, para ulama menjelaskan syarat wakif ada 3 macam. Syarat wakif ada 3. 1. Syarat yang sesuai syariat. Seperti wakif mensyaratkan agar tanahnya digunakan untuk masjid atau digunakan untuk rumah sakit dan seterusnya. Ini sejalan dengan syariat. Maka ini mengikat, berlaku, dan bagi nadhir wajib untuk menunaikan sesuai syarat. Yang kedua, syarat yang dilarang oleh syariat, baik larangan haram maupun makruh. Misalnya wakif mensyaratkan agar tanahnya digunakan untuk tempat maksiat atau untuk tempat makruh. Syarat semacam ini tidak boleh dilaksanakan dengan sepakat ulama. Ya mohon maaf, kayak tadi ya contohnya, tolong jadikan ini sebagai masjid, depannya jadi kuburan keluarga saya. Nah itu ditegaskan saja. Baik Pak, pilih salah satu Pak ya, mau masjid atau tanah kuburan. Sebentar, kuburan saja. Baik, kalau kuburan saja, kami siapkan kuburan. Nanti kuburan Bapak ada di situ. Tapi kalau masjid, jangan dicampur dengan kuburan. Sebab masjid dan kuburan itu dipisahkan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, as-shawabul ladzi la tasughu syari'atu ghairahu ardu syartil waqifin ala kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa ala syartihi fama wafaqa kitabahu wa syartuhu fahuwa sahihun wa ma khalafahu kana syartan batilan mardudan. Yang benar sesuai yang diizinkan syariat, bahwa permintaan wakif harus disesuaikan dengan kitabullah. Jika sesuai dengan kitabullah, maka ketentuan dalam kitabullah, maka permintaan ini dibenarkan. Jika menyalahi keduanya, maka menjadi syarat batil yang tertolak. Demikian keterangan beliau dalam I'lamul Muwaqqi'in. Jadi ada 2 ketentuan yang melekat pada wakaf, ya, aturan syariat, dan yang kedua kesepakatan antara nadhir dengan wakif. Baik. Yang ketiga, jenis syarat yang ketiga, syarat yang sifatnya mubah, bukan untuk ketaatan dan bukan untuk maksiat. Misalnya wakif mensyaratkan agar rumahnya digunakan untuk tempat nongkrong anak muda atau kantor Karang Taruna. Daripada ibu-ibu PKK nggak punya tempat, nggak punya sekretariat, lalu ada orang yang wakaf, ini rumah saya wakafkan sebagai sekretariat PKK. Masya Allah. Itu kira-kira wakaf untuk mubah atau untuk maksiat? Wakaf kantor PKK itu untuk mubah atau maksiat? Mubah, maksiat. Karena ibu-ibu kalau kumpul gerenengan, kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Mubah atau maksiat? Mubah, ya, mubah. Baik. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat semacam ini. Jumhur ulama menilai batal, karena syarat harus dalam bentuk kegiatan ketaatan. Setelah Syekhul Islam menyebutkan 2 jenis syarat yang diajukan oleh wakif, lalu beliau menyebutkan syarat yang ketiga. Kata beliau, ya, insya Allah selesai ini adzan ya. Jika syarat yang ketiga, jenis syarat yang ketiga, pas adzan. Baik, nanti kita baca setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita selesaikan ya. Tadi syarat ada berapa? 3. Pertama apa? Sesuai syariat. Yang kedua, melanggar syariat. Yang ketiga, mubah. Boleh enggak orang itu wakaf tapi bentuknya peruntukannya untuk hal yang mubah? Saya wakafkan ini untuk lapangan badminton. Badminton tuh diperintahkan syariat atau mubah? Mubah. Baik, coba kita lihat di sini. Jenis syarat yang ketiga, kegiatan yang tidak makruh dan tidak dianjurkan secara syar'i, namun hal yang murni mubah. Untuk syarat semacam ini, sebagian ulama menilai wajib untuk dipenuhi. Sementara jumhur ulama dari 4 madhab yang masyhur dan yang lainnya mengatakan bahwa syarat ini batil, jadi enggak berlaku. Bapak kami terima wakaf tanahnya dan Bapak menyarankan untuk dijadikan lapangan badminton. Kami jadikan tanah Bapak lapangan sholat id. Nah, kalau kayak gitu boleh. Jadi yang lapangan badmintonnya tidak berlaku. Mereka menganggap tidak sah seorang wakif mengajukan syarat kecuali yang bentuknya ketaatan kepada Allah. Nah, itu alasan jumhur ulama. Bahkan ini adalah pendapat 4 madhab. Baik, kasus sekarang. Si A wakaf tanahnya kepada lembaga X dan si A minta tolong jadikan masjid. Udah? Jarak 50 meter dari situ ada masjid. Akhirnya sama si A tidak dijadikan masjid, tapi dijadikan TPA, bukan masjid. Boleh atau tidak? Oleh lembaga ini, lembaga X, si penerima wakaf, itu tidak dijadikan masjid. Jarak 50 meter sudah ada masjid. Ini mau bangun masjid lagi, wah, nanti terlalu dekat. Maka oleh lembaga ini tidak dijadikan sebagai masjid, tapi dijadikan lembaga pendidikan. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kelompok 1 boleh enggak? Enggak boleh? Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Buatan bareng. Kenapa enggak boleh? Menyalahi amanah si wakif. Baik. Ada keterangan ulama seperti ini. Bolehkah nadir wakaf menggunakan objek wakaf untuk yang lebih baik daripada yang diarahkan oleh wakif? Saya ulang ya. Bolehkah nadir wakaf memanfaatkan objek wakaf untuk kegiatan yang lebih baik daripada yang diinginkan oleh wakif? Ada sebuah keterangan yang disampaikan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Al-waqfu kan nadri. Wakaf itu statusnya seperti nadar. Maksudnya adalah orang itu kalau bernadar, dia boleh menunaikan yang lebih baik. Misal, ada orang bersumpah, bernadar, aku bernadar, kalau nanti aku berhasil karirku naik atau gajiku sekian, aku bernadar akan iktikaf di Baitul Maqdis. Udah? Nah, selesai ngomong gitu bingung dia. Gimana caranya masuk ke Baitul Maqdis? Pak, boleh nggak Pak saya ganti nadar di Masjidil Haram? Wakaf iktikafnya di Masjidil Haram. Nah, kamu nadarnya apa? Saya mau iktikaf di Baitul Maqdis. Saya ganti saja iktikaf di Masjidil Haram. Nah, ada sahabat datang menghadap Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Lalu beliau mengatakan, Ya Rasulullah, inni nadartu lillah in fatahallahu alaika makkata an usalliya fi Baitil Maqdis rak'atain. Ya Rasulullah, aku pernah bernadar, jika Allah memudahkan sang Nabi untuk menaklukkan kota Mekah,
maka aku akan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Shalli hahuna." Coba kamu kerjakan saja salat 2 rakaat itu di sini. Tsumma adahu. Kemudian orang itu mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, nadarku itu di Baitul Maqdis, bukan di sini." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Shalli hahuna." Kerjakan di sini. Di sini itu di mana? Di Masjidil Haram. Tsumma ada faqala, kemudian dia ngulangi lagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengatakan shalli hahuna, kamu kerjakan di sini. Nah, ini dalil Masjidil Haram lebih tinggi daripada Baitul Maqdis. Maka salat di Masjidil Haram melakukan yang lebih baik daripada salat di Baitul Maqdis. Sehingga ada orang misalnya nadar umroh. Saya bernadar untuk umroh. Terus dia malah haji furoda. Lebih baik mana? Haji. Sehingga dalam hal ini dia boleh melakukan yang lebih baik dari apa yang dia ucapkan dalam nadar. Nah, kesimpulannya nadir wakaf juga seperti itu. Ibnu Utsaimin mengatakan annahu yajuzu ay yughayyira syartal waqif ila ma huwa afdal. Nadir boleh mengubah yang diminta oleh wakif kepada yang lebih baik selama bukan wakaf untuk orang tertentu. Fa in kana al-waqfu ala muayyanin falaysa lana an nata'adda. Kalau wakafnya untuk orang tertentu, ya jangan dilanggar, tunaikan sesuai yang diinginkan. Saya wakafkan ini untuk tetangga saya. Nah, itu jangan dilanggar. Karena yang punya hak berarti siapa? Para tetangganya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.